Tiap hari taunya saya itu cuma rumah masjid. Bahkan saya nggak berani pulang karena di pikiran saya di rumah itu pasti dinanti sama debt collector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Susanto, owner dari toko Rezeki Agung Toys yang beralamat di Jalan Andansari 108 Sukorejo, Lamongan. Saya mengawali usaha ini di tahun 2003 pada saat saya setelah lulus SMA itu tidak keterima di PTN. Ketika teman-teman saya itu semua masuk PTN, tapi saya masuk PTS, ada rasa yang tidak terima bagi saya. Jadi saya memilih untuk hold dulu selama setahun dan berwirausaha. Jadi dari Pasuruan saya hijrah ke Lamongan untuk membuka outlet yang ada di Pasar Tingkat, dan tahun berikutnya tetap bisa melanjutkan sekolah di S1 di swasta. Kenapa saya milih swasta? Karena selain saya bisa kuliah, juga saya bisa menjalankan usaha. Nah, lika-liku dari usaha ini saya pernah mengalami kebangkrutan di tahun 2010 akhir setelah saya menikah itu, karena saya terlalu gegabah di manajemen sampai dikejar-kejar debt collector dan sampai meninggalkan utang itu pada waktu tahun sekian tuh 1 M kalau nggak salah itu. 2 tahun itu masa-masa paling sulit yang saya hadapi. Saya itu kayak kayak dunia ini gelap gitu. Tiap hari taunya saya itu cuma rumah masjid. Bahkan saya nggak berani pulang karena di pikiran saya di rumah itu pasti dinanti sama debt collector ataupun supplier yang ada sebagian itu keras untuk mengancam gitu, sampai mau masukin saya ke penjara dan sebagainya. Dan ketika seperti itu mungkin teman-teman juga berasa cepet kan kalau ketika sudah bangkrut, ninggalin utang hampir 1 M lah katakanlah gitu. Terus kita tuh nggak ya, kalau kita jadi orang kaya kan ada jadi backupan lah. Kalau nggak ada terus gimana menghadapi, kan susah jelas itu. Menemukan titik balik, kita mengalami perkembangan yang cukup bagus di tahun 2018 ketika menempati ruko itu. Terus orang-orang sudah percaya lagi, supplier lagi, terus supplier juga support penuh, dan kita bisa membuktikan bahwa kita tuh layak untuk dipercaya sebagai partner mereka. Ketika kemarin itu pandemi datang, itu mungkin bisnis teman-teman ada yang nurun atau seperti apa. Alhamdulillah bisnis kami itu stabil. Karena di sisi lain itu orang tua itu yang tidak keluar rumah, ataupun dari sisi pelayan kami mungkin itu yang mulai membaik. Jadi di Lamongan ini termasuk kita itu toko Rezeki Agung Toys itu sebagai market leader. Jadi apa-apa ke kita. Terus juga kontinuitas dari supply barang dari supplier kita itu, karena kita sudah dipercaya, kita stoknya bisa lebih banyak daripada yang lain. Ketika yang lain itu cuma dikasih stok 1 lusin, 2 lusin, kita bisa 5 lusin. Nah, untuk itu stok omset kita itu jadi stabil seperti itu. Rezeki Agung Toys itu mulai awal sampai sekarang melayani grosir dan eceran. Keunggulan yang kami berusaha tampilkan adalah satu, banyak promo-promo. Kita membuat ada member card. Member card itu keuntungannya ada undian bulanan, ada undian tahunan. Bahkan ketika ulang tahun tuh kita aware kepada pelanggan. Kita kasih ucapan, kita kasih diskon, seperti itu. Yang kedua, untuk event tertentu, ini bisa mungkin bagi teman-teman yang ingin juga melakukan, apa sih yang biar mereka itu bisa intens ke kita. Kalau kita setiap hari Sabtu itu kita kasih susu.
Karena bagi saya itu bos-bos itu anak kecil itu. Jadi kita kasih susu, kalau hari Minggu kita kasih balon. Itu mungkin bikin mereka nanti bisa jadi ingat sampai dewasa ya. Jadi sampai anak cucunya pun kalau beli di Omadi aja, di toko Rezeki Agung Toys seperti itu. Terus ada yang kami hadirkan lagi dalam beberapa bulan kemarin itu, kita coba memberi kenyamanan kepada pelanggan berupa kita membuka service center dari Rezeki Agung. Itu kenapa kok seperti itu? Karena beberapa waktu yang lalu itu banyak keluhan ketika, Mas, saya beli mainan mahal kok rusak. Nah, itu nggak ada solusinya. Jadi kita kasih garansi ke pelanggan kita. Terus kita juga menerima dari luar. Ada yang bilang seperti itu, Mas, aku nggak beli di sini. Nggak apa-apa, bawa sini aja, kita bantu. Kita nggak mikir seperti itu, karena tetap sama-sama tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan itu tadi. Dan alhamdulillah sudah mulai jalan. 1-2 orang marketing dari mulut ke mulut itu bisa lah untuk jadi rekom teman-teman yang ada di wilayah Lamongan dan sekitarnya. Buat pemirsa sekalian, tips usaha dari saya, satu adalah iso rumongso. Jadi yang selama ini kami terapkan di Rezeki Agung setelah bangkrut, itu kita sebelum membuka usaha, kita izin dulu sama yang punya usaha. Siapa? Ya Allah. Kita ini cuman manajernya Allah. Kita membantu mengatur, mengelola SDM, membuat itu menjadi manfaat untuk orang, itu adalah Allah. Jadi rutinitas kami setelah bangkrut 2014 itu adalah pagi sebelum buka usaha, kita itu ada sholat duha, kita ada yasin, kita ada baca al-mulk, kita ada baca al-waqiah, dan sholawatan. Itu untuk mengundang keberkahan Allah sebelum kita buka. Dan teman-teman bisa setting nyamannya teman-teman. Bisa yang kalau hari Senin itu yasin, hari Selasa al-waqiah, dan sebagainya. Itu yang pertama. Tips yang kedua adalah kepercayaan itu modal paling besar, dan menurut saya pribadi itu modal unlimited, tidak terhingga. Ketika kita bisa dipercaya orang, apa-apa menjadi mudah. Insya Allah kehidupan teman-teman akan cukup, karena cukup itu bagi saya itu lebih baik daripada kaya. Cukup kemana saja kita dipermudah, mau umroh dipermudah, mau jalan-jalan dipermudah, liburan dipermudah, buka cabang pun dipermudah. Terus yang ketiga, libatkan orang-orang terdekat teman-teman. Salah satunya adalah pasangan hidup. Karena dari sanalah, dari istri saya merasakan itu perannya sangat luar biasa. Support saya ketika saya jatuh pun tetap mendampingi saya, dan itu menjadi nilai yang tidak terhingga. Selama saya itu dikejar debt collector, beliau yang backup saya, mulai dari menemui debt collector, menemui supplier yang nagih tiap hari datang. Dan itulah kenapa saya sangat berterima kasih kepada beliau. Apa-apa yang menjadi tujuan akhir kita adalah kebersamaan. Terus yang keempat, kasih ilmu sebanyak-banyaknya untuk tim. Apa-apa yang teman punyai, kasihkan ke mereka. Karena suatu saat itu, kalau kita nggak ada, ilmu yang kita kasih itu akan bermanfaat. Bisa jadi mereka bisa meneruskan usaha kita. Atau bisa jadi malah ketika di tangan karyawan kita, itu usaha kita itu malah diperbesar, dibantu untuk pengembangan dan lain-lainnya. Itu karena itu kalau saya itu melakukan dari hati. Apa yang bisa saya kasih gitu. Karena tinggalan ilmu itu bagi saya lebih dari segalanya. Berikutnya, jangan lupakan doa orang tua. Itu sebisa mungkin ketika orang tua itu masih ada gitu. Usahakan tuh dahulukan ya. Karena ada pengalaman seperti itu, alhamdulillah ala kulli hal itu
sebisa mungkin saya berkhidmat dulu ke orang tua. Teman-teman bisa kepoin kita di IG, TikTok, dan YouTube dengan nama Rezeki Agung Toys. Kita juga hadir di marketplace, di Tokopedia, di Shopee. Itu juga atas nama Rezeki Agung Toys. Harapan terbesar kami adalah memberikan kebahagiaan kepada buah hati teman-teman yang membeli mainan di toko kami. Insya Allah akan kami layani dengan baik. Terus bagi teman-teman juga yang pingin diskusi, sharing, ataupun bahkan bermitra dengan kami, bisa menghubungi admin kami di IG. Alhamdulillah pengalaman 15 tahun yang telah saya jalankan nanti bisa disampaikan ke teman-teman semua. Harapan saya ilmu itu yang kalau dibagikan akan membawa berkah, baik bagi saya ataupun maupun teman-teman. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe Lebah Inspirasi, tempatnya berbagi. Insya Allah banyak insight-insight yang teman-teman dapatkan dari channel ini. Sukses untuk Lebah Inspirasi.